Niki udah ninggalin gue, juga ninggalin semua teman-teman tanpa pamit dan kejelasan. Sedangkan hidup kan harus tetap berjalan dan harus kita hadapi. Harus move on kan? Move on. Hidup memang harus terus berjalan. Hidup ini kayak sinetron. Kadang seneng, kadang sedih, kadang ditinggalin. Tapi tanpa Niki, sinetronnya nggak seru, nggak ada bintang utamanya. Niki, maafin gue ya. Gara-gara gue, lu jadi harus pindah ninggalin kota ini. Lu jadi gak bisa ketemu gue lagi. Padahal gue masih sayang sama lo. Rio, nak, Sandrina datang nih, mau ketemu kamu. Iya bun, suruh masuk dulu aja. Kak Sandri, jadi lu tahu semua rahasia abang gue ya? Termasuk yang... Ria, kan ada tamu. Hai Rio, gimana perasaan lu? Udah baik kan? Ya mah dari tadi di kamar aja. Kayak zombie lagi syuting film horor, Kak. Ngelamun, ngeluh terus. Ria, bunda manggil lu tadi. Katanya lu mau disuruh bantu masak atau apa gitu. Ah, beneran tuh. Gua kok nggak denger? Ya udah deh. Bye-bye Kak Sandri. Gue makasih ya Sandri. Lu udah nemenin gue ceritain tentang Niki, antar pulang. Lu baik banget. Iya, nggak apa-apa. Niki juga sahabat gue. Gue ngeliat lu sedih gini, ya gue juga ikut nggak tega. Sandrina, lu memang cewek yang berbeda. Dewa, maksud gue bijaksana gitu. Sabar ngadepin gue yang cerewet. Ah, lu nggak seburuk itu kok. Cuma lu agak unik aja. Sandri, gue suka sama lu. Beneran. Sejak lu dateng, perasaan gue yang campur aduk ini jadi lebih tenang. Lu kayak pelabuhan buat gue. Rio, gue juga sebenarnya ngerasain hal yang sama. Tapi, Oh my god. Ini beneran. Begitu San. tapi kita harus hati-hati ya. Bayangin Rio, gue sahabat Niki. Orang lain bakal ngomong apa? Nih cewek ngerebut pacar temennya sendiri. Atau Rio baru aja ditinggal, langsung cari pengganti. Itu bakal sakit banget. Iya ya. Gue juga mikir begitu. Gue gak mau sih lu diomongin sama orang. Gimana kalau kita backstreet aja dulu? Rahasia. Cuma kita berdua yang tahu. Sampai kita rasa waktunya udah tepat. Backstreet. Kayak agen rahasia gitu. Oke, deal. Tapi ini yang paling susah ya Sandri. Harus nutup-nutupin perasaan. Kita pasti bisa, Rio. Asal kita kompak. Bunda, saya dengar Kak Sandri jadi pacar baru Bang Rio. Katanya rahasia. Bunda, ada berita bombastis nih. Bang Rio dan Kak Sandri pacaran. Tapi mau disembunyiin. Katanya backstreet. Ria sayang, nguping pembicaraan orang lain itu nggak bagus. Lagian urusan cinta kakaknya
Biar dia yang urus. Bunda, itu Ria salah dengar. Tenang, Nak. Bunda bukan orang yang suka ikut campur. Tapi kalau memang ada perasaan tulus, jangan disimpan-simpan terlalu lama. Nanti sakit hatinya. Dan Bunda juga ngerti kenapa kalian harus merahasiakannya. Itu pilihan kalian. Bunda cuma mau bilang, apapun pilihan kalian, jalani dengan tanggung jawab. Jaga perasaan satu sama lain. Dan yang paling penting, jangan sampai karena sembunyi-sembunyi, kalian jadi lupa menikmati indahnya perasaan itu sendiri. Jadi, Bunda nggak marah? Marah kenapa? Bunda lihat Sandrina baik, pintar, dan bisa bikin kamu semangat lagi. Itu yang penting. Tapi ingat, jangan sampai menyakiti siapapun, termasuk perasaan kalian sendiri. Hah? Cuma segini reaksinya, Bun. Ah, nggak seru. Ria, karena kamu sudah bawel. Daripada gosipin kakak kamu, mendingan bantu Bunda tuh kupas bawang sana. Aduh, apes banget. Malah kena hukum. Bunda, orangnya baik ya, Rio? Iya, dia memang wanita terhebat. Jadi kita mulai nih misi rahasia kita ini. Iya, mulai sekarang. Jadi gimana caranya nanti kalau kita mau ketemu? Harus pakai kode Morse atau sinyal asap kayak orang Indian gitu. Gimana kalau kita chatan aja kayak biasa, tapi janjiannya di tempat yang agak sepi? Atau nanti kita ke perpustakaan? Kan kelihatannya wajar aja. Perpustakaan. Wow. First date di tempat yang berisiknya dalam hati aja ya. Oke, deal. Sandri, makasih ya untuk semuanya hari ini. Sama-sama, Rio. Lupakan yang lalu. Kita mulai babak baru. Yang rahasia. Iya, babak baru. Babak baru yang romantis. Waduh, akhirnya Rio bisa langsung move on dari Niki dan mendapatkan Sandrina. Ya. Oke, deal. Perpustakaan umum jam 2 siang. Gua tunggu di dekat rak buku sejarah. Di sana paling sepi. Tempat yang sempurna untuk misi pertama kita. Siap, Kapten. Misi Backstreet, operasi senyap di perpustakaan, dimulai. Jangan lupa bawa buku buat kamuflase. Tenang aja. Siapa juga yang bakal nyari kita ke perpustakaan? Nggak terduga banget tempatnya. Aman. Hei Rio, lu kok masih belum siap-siap? Bukannya kita mau ke rumah Elsa untuk ngerjain tugas kelompok? Yuk cepetan. Ogah ah. Gue juga punya kelompok dan tugas sendiri. Oh iya ya. Yuk deh, gue jalan dulu. Gua lupa kalau kita beda kelompok. Biasanya kita barengan terus. Ah, pada mau kemana? Mereka pada mau ke rumah Elsa ngerjain tugas kelompok. Mereka lupa kalau kali ini kita nggak satu kelompok. Jadi pada nyasar deh kesini nyamper gue. Kalau kelompok gue baru besok ngerjain tugas kelompoknya di rumah Mario. Jadi hari ini gue bebas. Jam 2 ya. Bye. Hai Rio, udah lama nunggu. Enggak. Gue juga baru nyampe. Santai aja. Wah, beneran sepi nih. Pilihan tempatnya oke, Rio. Iya bener kan? Gue memang jago. Hah?
Mereka pada datang. Sekelompok lagi. Ini seriusan. Kenapa kita harus ke perpustakaan sih? Kan bisa browsing ke internet. Tugas kita kan disuruh baca dan diskusiin buku sejarah, lalu ngerangkumnya bersama. Jadi bukan browsing di internet. Lagian kata Bu Hilsa, kita disuruh belajar untuk menyukai membaca buku. Ih, Rio, lu kentut. Bau tahu. Sorry. Gue gugup. Ayo, kita cari buku sejarahnya. Katanya di sini lengkap. Wah, bukunya di sini banyak. Bener nih, kayaknya lengkap. Kita ngerjainnya di meja ini aja. Biar deket ke rak bukunya. Tapi di sana lebih terang. Kita pindah ke sana aja yuk. Sandrina, awas. Itu si Bimo. Cepat kita sembunyi. Selamat siang, Bu. Mau nanya, kalau ruangan buku sejarah di mana, Bu ya? Ruangan buku sejarah itu ruangan yang ada yang paling pojok, di lorong paling pojok. Oh iya. Terima kasih, Bu. Kayaknya udah aman. Kita selamat. Astaga. Kayak lagi main detektif-detektifan ya. Iya. Hampir aja ketahuan. Beruntung nih kita. Mana mereka datangnya sekelompokan lagi. Gua kira cuma si Aji sama si Bimo doang. Iya, Ma. Saya lagi di perpustakaan. Ngumpulin data untuk kerja kelompok sama teman-teman. Sandrina, itu si Eva. Awas. San, lu jadi tukang es aja. Cepetan. Pakai topinya dan dagang. Iya. Gue pakai topinya. Mbak, es campurnya masih ada? Ada. Habis non. Baru habis. Dijual sama orang lain. Oh, oke deh. Padahal saya lagi pengen makan es. Gagal total ya. Kencan pertamanya. Iya. Ternyata Backstreet itu lebih susah dari yang dibayangin ya. Apalagi kalau ternyata musuhnya adalah teman-teman sekelas sendiri. Tapi seru juga sih. Gregetan. Kayak yang lagi syuting film komedi. Ya kali iya. Lu tadi jago banget nyamar jadi tukang esnya. Jadi besok-besok kita kemana ya? Ada strategi lain? Udah deh. Kita catatan aja dulu. Gue capek. Dan masih trauma sama perpustakaan. Iya San. Gue ragu. Apakah kita Backstreet ini bener apa enggak ya? Menurut lu apa iya? Teman-teman kita pasti bakal nyalain kita kalau tahu kita pacaran. Kalau gitu salah kita di mana? Niki udah ninggalin gue, juga ninggalin semua teman-teman tanpa pamit dan kejelasan. Sedangkan hidup kan harus tetap berjalan dan harus kita hadapi. Harus move on kan? Bener sih kata lu. Ngapain juga harus ngumpet-ngumpet dari kita. Kita nggak punya perasaan buruk kok ke lu berdua. Kita juga paham. Kalau urusan perasaan sih urusan pribadi masing-masing. Hah? Lu pada kok ada di sini? Siapa yang kasih tahu? Lu sih nggak ngasih tahu. Tapi bau kentut lu tuh yang ngebuat kita tahu. Jadi waktu di perpustakaan, kita jadi pada keluar ruangan.
karena ada bau busuk. Dan setelah kita keluar, kita lihat deh sumber baunya yang lagi ngerangkak kabur keluar. Kita semua jadi penasaran. Kita ikutin deh lu berdua. Iya, gue juga curiga sama tukang es di perpustakaan tadi. Wangi parfumnya mahal. Dan gue inget-inget, parfum itu kan yang biasa dipakai sama Sandrina. Jadi kalian nggak marah? Nggak punya perasaan jelek ke kita gitu? Terima kasih ya atas pengertiannya. Kalian memang teman-teman yang baik. Kejutan terbesar seringkali terjadi dari hal yang tak terduga. Keterbukaan seringkali menjadi hal yang penting. Yang pastinya, persahabatan selalu bisa terjadi tanpa kecurigaan dan prasangka yang buruk.